Dua bom atom dijatuhkan Amerika Serikat ke Hiroshima dan Nagasaki, dua kota musnah, 100.000 lebih nyawa melayang. Dan di balik kehancuran itu berdirilah seorang ilmuwan brilian namun tragis. Namanya Julius Robert Oppenheimer. Dipuji sebagai bapak bom atom lalu dicampakkan, dituduh komunis, dan dibenci oleh presidennya sendiri. Inilah kisah lengkap Oppenheimer, dari kejayaan di Los Alamos hingga pengkhianatan negara yang ia layani. Lahir pada 22 April 1904 di New York, dari keluarga imigran Yahudi Jerman, Oppenheimer sudah menunjukkan bakat luar biasa sejak muda. Ia masuk Harvard di usia 18 tahun untuk belajar kimia, tapi akhirnya terpikat oleh fisika. Ia melanjutkan studi hingga ke Eropa, bertemu tokoh-tokoh fisika ternama, dan kembali ke Amerika sebagai salah satu ilmuwan teoritis paling menjanjikan di generasinya. Tahun 1942, dunia sedang terbakar. Perang Dunia II masih berkecamuk. Jenderal Leslie Groves menghubungi Oppenheimer. Ia ditunjuk sebagai direktur ilmiah proyek Manhattan, proyek rahasia Amerika untuk menciptakan bom atom pertama di dunia. Los Alamos, New Mexico dipilih Oppenheimer sebagai markas besar. Ribuan ilmuwan terbaik Amerika dan Eropa dikumpulkan. Semuanya berada di bawah komando satu orang, Oppenheimer. Meski tak punya pengalaman manajerial, ia cepat belajar dan memimpin proyek paling mematikan dalam sejarah umat manusia. 16 Juli 1945, uji coba pertama bom atom kode Trinity diledakkan di Alamogordo, New Mexico. Ledakan itu mengguncang dunia. Ini adalah awal dari era nuklir. Kurang dari sebulan kemudian, bom atom dijatuhkan ke Hiroshima pada 6 Agustus dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Ratusan ribu orang tewas, ribuan lainnya terluka dan terpapar radiasi. Dan Oppenheimer, ia hancur secara emosional. Ia percaya bom kedua tidak seharusnya dijatuhkan. Beberapa hari setelah pemboman, Oppenheimer bertemu Presiden Harry Truman. Dalam pertemuan itu, sang ilmuwan berkata, "Saya merasa ada darah di tangan saya." Truman tersinggung. Baginya, ucapan Oppenheimer itu terlalu sok moralis. Ia bahkan kemudian berkata kepada asistennya, "Saya tidak ingin melihat bajingan itu di kantor ini lagi." Setelah perang usai, hidup Oppenheimer berubah drastis. Ia mulai dikucilkan. Tahun 1954, ia diadili karena diduga simpatisan komunis. Tuduhan itu muncul karena istri dan saudara Oppenheimer pernah menjadi anggota Partai Komunis. Ia pernah menghadiri pertemuan dan mendukung ide-ide kiri. Ia pernah membela kaum antifasis dalam Perang Saudara Spanyol. Tidak ada bukti bahwa ia pernah memberikan informasi kepada Soviet, tapi di era paranoia Perang Dingin, itu semua cukup untuk menghancurkan reputasinya. Sidang pada 1954 mencabut izin keamanan Oppenheimer. Ia tak bisa lagi menjadi penasehat pemerintah. Di usia 50-an, sang jenius yang pernah memimpin ribuan ilmuwan kini tersisih dalam diam. Ia meninggal dunia pada 18 Februari 1967 di New Jersey. Dicemooh oleh negaranya, dicurigai sebagai pengkhianat. Padahal ialah orang yang pernah memberi mereka kekuatan dahsyat di Hiroshima dan Nagasaki. Tahun 2022, puluhan tahun setelah kematiannya, Departemen Energi AS secara resmi menyatakan bahwa pengadilan Oppenheimer cacat dan bias. Reputasinya dipulihkan meski terlambat. Bagi banyak orang, Oppenheimer adalah contoh tragis dari bagaimana sains, kekuasaan, dan politik bisa menghancurkan kehidupan manusia, bahkan yang paling jenius sekalipun. Ia menciptakan bom pemusnah massal,
lalu menyesalinya. Ia berjuang untuk negaranya lalu dikhianati. Dan sejarah mencatat, Oppenheimer bukan monster tapi manusia. Apa pendapatmu tentang Julius Robert Oppenheimer? Apakah dia pahlawan atau pencipta kehancuran? Tulis komentarmu di bawah.